Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ya ulama sallallahu hadratin nabi wa zawjuhu Syekh Bakar Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam. Dan para sepuh yang lainnya yang saya muliakan, wabil khusus ahli surga. Surga sudah depan,
Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah, ayahanda dari Kiai Ali Sadikin, insyaallah husnul khatimah. Ya punya anak begini mah mati kapan aja kong beres kok. Jangan takut, surga. Pengasuh pondok pesantren TPI Al-Azhar Ummu Suwana yang Abi sayangi dan Abi banggakan, Al-Mukarram Ananda Kiai muda Kiai Dr. Haji Ali Sodikin Abdullah beserta istri tercinta Al-Mukarramah Ustazah siapa namanya? Jumiati. Mudah-mudahan insyaallah rumah tangganya sakinah mawaddah. Seluruh keluarga besar, para asatidz, asatidzah, santriwan, santriwati pondok pesantren TPI Al-Azhar Ummu Suwana yang saya cintai, hadirin dan hadirat yang insya Allah kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir sebagai orang yang pernah kumpul dengan Dr. Ali Sadikin. Tadinya Umi mau ikut karena Uminya ada acara, sehingga salam aja katanya Ananda. Tapi jangan lupa kedoyanan Umi jangan dibawain gitu. Dan ingat dulu katanya Ali Sadikin sering nyolongin intip Umi gitu. Makanya jadi kiai karena dulu nyolongin mulu dia. Dulu dibawain intip yang dulu. Tidak ada kalimat yang paling patut saya ucapkan malam ini selain daripada alhamdulillah. Bapaknya gembira, ibunya gembira, rohnya Ibu Hajah Suwana hadir malam ini gembira. Pasti. Saya sebagai salah seorang gurunya lebih gembira dari itu. Makanya karena ini orang NU, ada khusus wirid dari Mbah Hasyim Asy'ari mendoakan alumni-alumninya. Dan itu tiap tahajud. Karena pesantren dulu sampai sekarang tahajud wajib. Hampir nggak bisa berdiri, makanya tadi didirikan. Siapa yang tidak bangga? Syukur. Jadi kalau Abi meninggal dunia udah lali pakai habiah ya gitu. Kalau enggak bercabut rohnya begitu ya. Pertama mondok, tapi tidak ada guru yang mendoakan santrinya. Enggak. Terima kasih. Nah, kok bisa begini Kiai? Nah, ini kan santri semua. Kalau pengen santri sukses, amin. Amalkan kalimat titip. Awas, titip. Ingat, titip. Tulis tuh, titip. Titip ini singkatan. T-nya harus tega. Harus tega. Habis sering ngomong sama santri-santri. Ananda Kiai Ali ini alumni pertama Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah, alumni pertama. Alhamdulillah jadi kiai semua. Dari Pulau Seribu juga ada itu. Khusus dia wirid Abi kasih bagaimana supaya ikan nurut begitu. Seperti halnya dulu Nabi Khidir, yang itu dulu ya. Ngumpulin ikan, Abi kasih, makanya dia ikan jualan, ikan dulu. Jadi semua dibagi-bagi. TI yang pertama harus tega, harus tega.
Abi sering ngomong sama santri-santri Abi, pertama kali lahir anak Abi perempuan. Setelah azan langsung Abi doa, ya Allah ya Rabbi, terima kasih Engkau telah memberikan keturunan wanita, mudah-mudahan jadi anak solehah. Kemudian tambahannya, ya Rob, kalau anak saya nggak mau pesantren ya Allah, tolong cabut rohnya saat ini juga. Saya ini adalah orang tua santrinya Mbak Hashim Asy'ari, wajib pesantren. Umi nangis, baru melahirkan dikasih adzan, anak suruh dimatiin kalau nggak mau mondok, sampai nangis, ya Allah tega banget Bi, sakit lahiran tuh, emang sakit katanya. Jadi orang lahiran tuh sakit katanya. Katanya, alhamdulillah saya nggak pernah melahirkan katanya. Makanya biasanya santri banat biasanya nurut sama ibu itu setelah melahirkan. Sebelum punya anak suka ngelawan sama ibu, tapi setelah melahirkan. Bagaimana dahsyatnya, sakitnya orang melahirkan. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, ibu yang melahirkan mati termasuk mati syahid. Sakit katanya. Ya katanya, saya nggak pernah melahirkan. Tapi Umi ngomong sakit-sakit begitu, 8 melocor lagi begitu. Saya istrinya Ki Ali juga begitu, sakit, bunting lagi. Harus tega. Makanya wahai para santri, kalian bersyukur jadi santri. Alhamdulillah. Berapa banyak umat Islam di Banten, di Indonesia, anaknya nggak mondok, bahkan bapaknya kiai, anaknya nggak pesantren. Orang pesantren seperti ini pahalanya jihad, jihad. Makanya doa bagi santri langsung diijabah. Kenapa Kiai Dr. Ali pesantrennya banyak? Satu di antaranya doa dari santri, karena sedang jihad. Jihad apa Kiai? Biasanya nonton di rumah TV, begitu mondok boleh nonton TV di sini, bukan itu jihad. Di rumah main WA, handphone, bebas chatting berjam-jam sampai lupa makan, lupa sholat. Apa begitu masuk di sini boleh kurang ajar? Bukankah itu jihad? Di rumah anak orang kaya makan enak, tinggal telepon, mesok mau ayam. Begitu masuk pesantren, tahu tempe, bukankah itu jihad? Makanan tahu tempe di pesantren adalah wajib. Kalau pesantren nggak ada tahu tempe, itu pesantren bid'ah dolalah. Gurunya Kiai Ali juga dulu begitu, biar gede begini tahu tempe. Kan kalau jadi santri jangan suka merasakan nikmat makan pakai lidah. Yang penting kalau tidak makan pasti lapar. Kalau lapar nggak bisa belajar. Yang penting masuk, telan begitu aja. Toh begitu keluar mau bau tai sama baunya juga begitu. Haram ngomong sama orang tua, nggak betah dia ajar TPI. Kenapa? Makannya nggak enak, haram. Yang penting perut ada isinya. Hak perut adalah makan. Bahkan kalau makan daging, makan sate, bau tai lebih bau. Mendingan tahu tempe keluar bau Ramadan. Kan gitu. Setelah sampai jam berapa dia ada ngomong nih? Tega. Apalagi anak pertama pesantren nangis, bayangkan.
tengok. Begitu masuk pesantren 40 hari baru dia tengok. Doakan aja, doakan. Oleh itu omongan masyarakat dibuang yang jelek. Kenapa anaknya mondok? Bandel banget. Dipondokin biar bener. Brengsek banget. Ya bandel ke pesantren aja, di pesantren nyolongin punya temennya. Jadi kalau anaknya mondok tuh yang rajin ngaji, amin. Terus, amin. Yang kalau subuh ke masjid terus pondokin, jadi anak mondok karena brengsek. Luruskan orang tua yang ngomong gitu. Pondok dijadikan pembuangan, jihad. Itu semua anak orang Islam mondok, termasuk anak-anak kiai. Tapi alhamdulillah orang tuanya Kiai Ali, semua anak punya 8 mondok semua, karena setiap adzan begitu doanya. 4 tahun udah mondok, makanya tidak ada anak saya yang 8 itu tamat SD baru mondok, nggak ada kecuali 1. Naik kelas 5 udah di mana-mana, nggak ada gitu. Tuh, harus tegar. Yang kedua harus ikhlas. Kunci sukses jadi santri ikhlas. Di rumah tidur kesiangan, nggak ada yang ngomel, kecuali emak-emaknya. Makanya emak itu, Abi kan punya istri Umi ya, Uminya Kiai Ali itu pendiam. Tapi begitu punya anak 8 bawel, itu yang bikin bawel anak. Subuh kesiangan. Jadi gara-gara anak bini bawel banget brengsek banget. Itu pacaran belum bawel, bagaimana udah pacaran bawel, habis tuh anak. Di pesantren hidup harus taat bel. Bangun bel, ada bel kan? Ya. Minum bel, berak bel, tahajud. Ikhlas. Harus ikhlas. Tanya lagi, tawakal. Pasrahkan kepada pesantren pengasuh tawakal. Pasrah kepada la ilaha illallah. Harus tawakal. Jangan goncang, serahkan kepada Allah. Sebab hakikatnya yang bikin anak mondok Allah. Kalian ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kalian adalah kesayangan-kesayangan Rasulullah. Amin. Bagaimana hebatnya santri sholat subuh berjamaah. Apa pernah dilakukan di rumah? Makanya kalau ada orang jelek-jelekin pesantren, jangan marah. Cukup dalam hati, goblok sampai ke tai-tainya. Kalau nggak tahu pesantren, yang ngomong pesantren ya. Makanya musuh kita yang terbesar sekarang di medsos. Bukan bidangnya ngomong. Kemarin waktu haji Batam, gerung itu kan Kristen, komentar haji. Lu kapan ke Mekahnya goblok? Lu kapan ketemu Ka'bahnya setan? Tapi parahin dia. Lu kapan tahu Arafah? Enak aja. Indonesia tidak pergi haji karena Indonesia masih punya utang haji tahun lalu belum dibayar. Kan tahun lalu juga enggak haji setan. Habis parahin nggak berani dia. Makanya musuh ini, kalian selamat dari rekayasa Yahudi karena diam di pesantren, karena tidak boleh pegang itu. 75% penghancur anak muda ini.
Ratusan kitab kuning ada di handphone ini. Tapi kan yang menguasai teknologi adalah orang kafir. Lagi baca kitab enak-enak keluar seks bebas ala Korea. Itu kan betul. Jadi saya nonton dulu. Makanya sekarang anak kelas 3 SD udah gitu-gituan. Saya dulu kelas 6 mandi sama perempuan di kali, cuek aja. Sekarang kelas 3 SD udah gebuk-gebuk. Saya sama gurunya ini. Masuk pesantren selamat. Nanti udah doktor kayak gurunya baru pegangin. Awakan titik. Inya lagi harus ikhtiar. Doa orang tuamu di rumah, amin. Kamu juga mendoakan kedua orang. Ikhtiar, bayaran, jangan telat, jangan telat. Santri yang bayar telat pasti goblok. Memang kenapa? Karena makan nasi punya temennya itu aja udah namanya gosong. Paling dapat bayaran tanggal 31. Tanggal 36 baru bayar. Jadi kalau ada santri nunggak dan dia tetap makan, itu makan milik temennya, nyolong. Ngutang. Catat. Makan jalan terus, nyolong punya teman. Singgung melotot. Banyak yang fitnah Kiai Alimah enak, duitnya banyak. Sini aja sampai 1.000. Pantesan beli mobil, beli pesantren, ya aja tenang, ikutin Nabi. Dia dari 1.000 berapa yang nunggak? Nggak pernah dihitung. Tapi karena pesantren adalah tawakal kepada Allah, tidak ada yang melarang kiainya. Kayak Dokter Ali, kurus begini, bukan gak punya duit, karena mikirin santri masih banyak yang nunggak, makanya nggak gede-gede. Sampai bininya nggak pernah gede-gede. Persis kayak Abi dulu sama uninya, ikhlas. Ikhtiar, duit tepat waktu, doa dari anak yang sedang mondok untuk pesantren, untuk gurunya, untuk orang tuanya, tokcer langsung diterima. Tolong catat. Apalagi sujud terakhir dalam sholat sunnah, bila perlu 1 jam doain ayah dan bunda. Asal tidak ada kalimat yang keluar dari mulut. Doa, tidak ada yang sehebat santri. Pasrah, serahkan kepada Kiai Ali. Seperti halnya, kenapa Kiai Dr. Ali ini sukses? Tuh bapaknya tuh. Ini alumni pertama pesantren Al-Mahbubiyah. Alhamdulillah. Jadi semua. Kenapa jadi? Dekat sama Abi dan Umi. Habis belajar di dapur begitu, karena tamu banyak, makanya gemuk. Orang makan bekas tamu baru gitu. Nah, tamu makan pisang 1, sisanya 3 ditelan semua. Tapi karena gurunya ikhlas jadi kiai, betul atau betul? Jadi kiai. Hanya Abi tanya, dari siapa yang ngajar Ta'lim Ta'lim? Saya. Yes. Biar sibuk kayak apa, Ta'lim Ta'lim harus kita pegang. Ketaatan santri terhadap ustaz, ketaatan santri terhadap ustaz, ketaatan santri terhadap pengasuh mutlak wajib kalau pengen sukses. Ini dan teman-teman kali angkatan pertama, dulu angkatan pertama 30 berapa? 32. Bi, ngomongnya Abi, nggak mau ngomong Kiai, Abi sini juga Abi kan. Soalnya apa? Supaya minjem duit nggak malu. Banyak begitu.
Apa yang perlu dibantu? Mi, apa yang dibantu? Makanya Umi tadinya mau datang. Mi, apa yang dibantu? Bukan disuruh oleh kiai, cari kerjaan dari pengasuh. Insya Allah kayak kiai di masa yang datang. Bukan nunggu suruh dari ustaz, bukan nunggu nyuruh dari ustaz, tapi nanya percis kayak sayanya dulu waktu mondok. Saya mondok di mana-mana termasuk di Banten, ngurusin dapur. Padahal keren, cakep, pintar, kori, tetap jadi jongos kiai. Kenapa? Untung sisanya banyak di dapur, begitu mereka. Itulah kiai dulu dan kawan-kawan. Jadi jangan takut, jangan nunggu disuruh, nanya. Tidak ada keberkahan selain dari pondok. Makanya saya ngomong sama santri-santri saya, nanti kalau punya anak jangan salah ngomong. Haram ngomong begini, anak saya sekolah sambil mondok, haram. Tapi pesantren sambil sekolah. Ilmu dapatnya dari sekolah, tapi keberkahan adanya dari pesantren. Tanya sama kiai, bagaimana Abi dahsyatnya mendidik santri pertama. Pada jadi semua. Jadi kalau Abi datang banyak berkat begitu. Apa yang perlu dibantu? Makan tuh berkat begitu banyak. Kau Mimi apa yang perlu bantu? Tanya sama ustaz, tanya sama ustazah, jangan nunggu disuruh. Kalau pengen berkah itu pasrah sama kiai, pasrah sama ustaz. Nih santri, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Kalau seandainya aku ada yang mengajarkan satu huruf saja, aku siap jadi jongos selama-lamanya. Satu huruf. Kamu di sini ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, betul? Berapa juta ilmu yang kau peroleh dari ustaz dan ustaz? Sayyidina Ali menantu Rasulullah, dijamin masuk surga, betul? Ada yang ngajar huruf, satu huruf siap jadi jongos. Nah di sini 3 tahun, 6 tahun sama ustaz nggak hormat, sama pengasuh nggak hormat. Emang kamu siapa? Singgung pada diam. Gak apa-apa. Ini pengalaman Nabi ya. Ya. Rubah total kalau pengen berkah. Jadi harus tega, harus ikhlas, harus tawakal, harus ikhtiar. P-nya percayakan dan pasrah kepada pengasuh. Titip, tulis. Jadi kalau santri pengen sukses, amalkan titip. Mulai besok, Ustaz, apa yang perlu saya bantu? Ustaz, saya perlu bantu. Abi Ali, apa yang perlu saya bantu? Itu. Nimanya di dapur mulu. Selama 3 tahun di dapur mulu, di dapur. Abinya juga dulu begitu. Walaupun ketua pondok, di mana-mana tetap melayani tamu di dapur. Makanya Abi turunkan kepada anak-anak santri pertama, alhamdulillah pada jadi kiai semua, pada jadi ustazah semua. Alhamdulillah. Tolong, ini ilmu Abi turunkan kepada santri-santri TPQ Azhari. TPQ Al-Azhar Umum Suara. Tolong ini jangan sampai nggak ngamalkan. Setuju? Jawab kamu. Abi ijazahkan ya. Ya? Jawab. Abi nanti ngomong ajaztukum, jawab qabil. Ilmu titip saya ijazahkan. Ajaztukum, jawab qabil. Apa itu? Harus tega. Orang itu harus tega. Jangan pulang. Apa pulang? Mumpung bapak masih hidup, mau masih hidup, dia punya pondok. Sebab bapak akan meninggal, ibu akan meninggal. Kalau kamu goblok, di mana-mana orang maju kamu goblok, masya Allah nggak enak banget.
Orang goblok tuh ya Allah, minum es aja ditiup, saking gobloknya. Apalagi zaman now, ini zaman now, kalau goblok jadi jomos. Kalau orang dulu goblok masih hidup, kebunnya masih lebar, betul apa betul? Nah sekarang jadi jomos Cina. Kita pribumi. Gak usah batuk, bilang aja ya emas saya begitu, gitu aja udah. Jadi saya ini profesor ya, jadi ngerti bahasa batuk. Pakai batuk segala, bilang aja emas saya begitu, gitu aja udah. Saya kelilingan sampai luar negeri, baru pertama kali ceramah diganggu oleh ibu-ibu batuk. Kalau di murid, bukan di murid kesayangan, saya pulang benar-benar. Bukannya kasih makan, kasih batuk. Anaknya, pokoknya 5 keluarga udah. Awas. Masa depan subhanul yaum rijal. Anak muda sekarang masa depan yang akan datang. Silakan sekarang orang tua masih hidup, kita melarat, sengsara, menderita, tapi kita di pesantren. Nanti suatu saat tempat pesantren mau kemana kita sudah kuat. Masa depan ada di tangan kita. Begitu. Tolong rubah pola pikir dari sekarang. B, apa yang perlu saya kerjakan? B, apa yang perlu saya kerjakan? Mi, apa yang perlu saya kerjakan? Saudara, apa yang saya bantu? Jangan disuruh melulu, apalagi disuruh kabur, udah jadi maling pulang. Itulah karakter Abinya, Abi Sadikin. Sehingga duit kiriman dari rumah utuh karena sering makan bekas makanan kamu. Begitu banyak. Ini kerjaannya begitu. Habisin aja udah. Tuh Dedi kerjanya tuh dia tuh nyolongin aja uang tamu begitu aja. Mana kurang 10.000 mana? Jadi itu caranya. Amalkan titik. Lalu kenapa pesantren Kiai? Nah, ini saya akan bahas. Pondok pesantren. 15 tahun yang lalu ada lembaga pendidikan dunia yang namanya UNESCO, berkedudukan di Amerika, ngirim 7 profesor ke Indonesia. Ngapain? Meneliti tentang pesantren. 1 tahun dia meneliti pesantren. Karena pesantren terbesar di dunia adalah di Indonesia. Dan pesantren Indonesia terbesar adalah milik Nahdlatul Ulama. Karena NU adalah ormas terbesar di dunia. Kalau Muhammadiyah cuma hanya 20 juta, kalau NU 100 juta lebih. Meneliti. Kan dalam diskusi nanya orang luar negeri, kalau Muhammadiyah kan sekolahnya ada nomornya. Nomor 1, nomor 2 sampai 200, ada Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2. Nanya, kalau NU mana itu jumlahnya? Kata Gus Dur, yang gak ada nomornya itulah pesantren NU. Kan begitu ya? Nah, termasuk di sini kan ada nomornya, tapi kan NU. Gak pakai nomor. Meneliti, datang ke BBN. Begitu pulang ke Amerika, bikin keputusan. Ini kebanggaan tersendiri. Intinya bahwa lembaga pendidikan di dunia yang mampu menjawab tantangan zaman dan mampu menghadapi kehidupan nanti kelak bahagia adalah sistem pondok pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Allah. Karena kata mereka pesantren Indonesia punya 4 keunggulan.
learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Ini nenek-nenek ngerti nggak? Tenang, saya terangi. Kata mereka, tapi kata NU ada 7. Ini cuma 4. Jadi lembaga pendidikan dunia yang paling hebat adalah sistem pondok pesantren di Indonesia. Karena dunia maju, akhirat juga maju. Masya Allah. Karena dengan tuh disemangat karena Abi punya santri pertama, punya pesantren. Alhamdulillah. Tidak ada kebanggaan selain santri-santri punya pondok kayak gurunya. Ini kan sebetulnya calon wapres tadinya. Karena Abi ini adalah wakilnya Ki Ma'ruf Amin di PBNU. Tapi nggak mau, nggak ada potongan. Pokoknya saya mau potongan kiai, kata guru saya begitu. Boleh jadi profesor, boleh jadi dokter, tapi jadi kiai aja. Emang apa enakan jadi kiai? Ceramah ngomelin orang, pulang diamplopin. Begitu aja. Dan nikmat banget udah. Nggak kena KPK udah. Tidur aja tidur. Itulah yang sekarang diturunkan kepada Ananda. Alhamdulillah. Yang pertama kehebatan pesantren. Tolong yang belum ngerti santri. Belajar agama langsung dipraktekkan. 1. Tatkala nggak mondok, kapan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, subuh? Begitu pesantren wajib. Kapan waktu nggak mondok, ngaji Quran habis maghrib, habis subuh bisa? Begitu masuk pesantren, ayo. Kapan waktu di rumah zikir, baca alam nasroh, betul-betul, baca wadduha, baca waqiah. Begitu masuk pesantren, kapan di rumah sholat duha? Begitu masuk pesantren, kapan di rumah sholat tahajud? Begitu masuk pesantren, tidak ada lembaga pendidikan di dunia sehebat sistem pesantren di Indonesia. Guru kalian alumni Timur Tengah. Alhamdulillah, aku punya anak 8. Itu yang 4 di luar negeri semua. Begitu pulang punya gelar doktor, tidak ada pendidikan yang sehebat di Indonesia. Jadi anak Abi itu 4 luar negeri semua. Ada Madinah, ada Yordan, ada Yaman, ada Sudan, ada Mesir. Sekarang cucu di Mesir. Begitu pulang tidak ada sehebat lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Makanya kalau ke luar negeri harusnya tamatan pesantren, kalau tidak bahaya. Jadi bukan ngomong doang. Alhamdulillah, ya Ali sudah ngikutin jejak Abi. Alhamdulillah, anak 8 harus hafid semua, hafidhoh. Abi udah atur 1 kiai, 2 kiai, 2 dokter, 2 ustadzah, 2 dokter. Anak 8 ini diatur 2 kiai, 2 ustadzah, 2 dokter suntik, 1 jenderal, 1 ekonom. Diikutin sekarang. Yang gagal cuma 1 jadi jenderal. Padahal ayah saya itu Panglima Perang Jawa Barat, Hizbullah. Gus Hamdi tahu banget dah. Kayak abinya udah hitam tapi cakep. Udah masuk Magelang nangis pengen jadi kiai saya. Kedua, kayaknya berangkat ke Lirboyo langsung ke Yaman jadi kiai. Ternyata bisa menggantikan ini juga begitu. Karena memang sehari pertama wirid Abi dikasih 1. Yang kedua kehebatan pesantren. Dicatat ya.
Di samping ilmu agama dapat, ilmu umum, matematik ada, fisika, biologi, bahasa Inggris, komputer. Apa yang tidak ada di pesantren ini? Ayo jawab. Ayo jawab. Agama, yes. Umum, yes. Ayo jawab. Mana yang tidak ada? Orang-orang goblok yang suka menjelek-jelekan pondok pesantren. Apa yang tidak ada? Makanya saya termasuk adalah anggota pendidikan nasional. Saya ngomong, tunjukkan kepada saya anak madrasah pesantren Al-Quran. Tunjukkan kepada saya santri mabok. Yang mabok adalah anak-anak bukan pesantren. Betul? Kenapa pesantren tidak diakui? Makanya sekarang pemerintah Jokowi ikuti kemauan ulama. Pondok pesantren adalah termasuk undang-undang. Alhamdulillah. Bayangkan dulu ya dapat bos bagi anak yang pendidikan formal. Sedangkan NU 50% di Jawa hanya ngaji kita, tidak ikut pendidikan formal, tidak dapat bos golim terhadap bangsa Indonesia. Mulai tahun ini anak yang mondok walaupun tidak masuk pendidikan formal dapat bos mulai tahun ini. Dan itu saya yang berjuang di PBNU dan kawan-kawan. Karena saya turunan Banten Cirebon masih bisa nempelin yang suka menghalang-halangi pesantren. Diakui sekarang ada undang-undang pondok dan ada anggarannya. Enak aja, cari lembaga pendidikan yang sehebat pesantren. Umum dapat, agama juga dapat. Apa yang tidak ada? Sekolah formal mah nggak usah wirid, masuk jam 7, pulang jam 3, betul? Setelah pulang guru tidur di rumah. Nah kalau pondok, justru setan ngegoda santri mulai maghrib sampai subuh. Itu setan di situ bayangkan. Biar tahu. Makanya kalau saya rapat wali murid begitu, wali santri, ibu-ibu, kenapa kok masih muda ada peot begini? Mikirin anak, ya begitu. Makanya kalau pengen awet muda, semua anak santren ini. Sekarang ibu punya anak 3, berapa kali ngomel sama anak? Gak jelek, mau gara-gara ngomel. Begitu anak ibu 3 TK-nya di pondok, ibu nggak pernah ngomel lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa yang pusing? Ustadz yang di pondok goblok. Pah! Kabuk. Ibu kamu tenang tidur, bapak kamu tenang lah Ustadz. Dan Ustadz terberat adalah setelah Isya. Setannya di situ. Makanya kalau belum pernah pesantren dan tidak pernah pesantren, jangan coba-coba bikin pesantren, nggak bakalan sukses. Kenapa Ki Ali nggak gemuk-gemuknya itu? Begitu santri sibuk, santri tidur, rapat pengasuh. Betul? Evaluasi hari ini, mana yang bandel, mana yang melanggar. Betul? Mana yang tidak sholat jamaah. Itulah evaluasi ustadz-ustadz di pesantren. Berat. Kalau bukan karena lillahi ta'ala, nggak sanggup ngurus pesantren. Berat. Terus apa terus? Yang keempat, kehebatan pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga kaderisasi untuk pemimpin di masa yang akan. Udah. Anak jenderal ke, anak kiai ke, anak profesor ke, anak orang kaya ke, masuk pesantren aturan harus sama. Betul? Biar anak orang kaya ngelanggar gebuk. Makanya dulu waktu Ananda Ki Ali dan kawan-kawan ini pesantren,
Dulu kan pesantren nempelin santri wajib dulu mah ya. Wajib tabukin. Ini kalau nggak ada tabukin nggak jadi kiai. Datanglah undang-undang nempelin santri termasuk pelanggaran HAM. Setan banget. Sehingga saya diadili habis 15 juta gara-gara nempelin santri. Begitu, Masya Allah. Hanya bikin surat pernyataan yang bertanda tangan ini, wali murid ini. Apabila anak saya ditabok oleh ustaz, oleh pengasuh, tidak akan menuntut ke pengadilan. Begitu, Masya Allah. Tanda tangan seret, makanya abi tabokin aja. Ini gara-gara ditabokin jadi kiai, tanyain berapa kali ditabokin juga. Habis makan bekas tamu habis. Nah saya belum makan, dihabisin dia buat tabokin. Ternyata yang bandel-bandel akhirnya keluar dari kiai. Saya juga begitu dulu. Kan ketua pondok, santri-santri jangan suka nyolong punya orang. Kan gitu ya. Kalau punya kiai halal begitu. Saya kan ketua pondok, Masya Allah. Lagi tahajud, lapar banget, colongin kelapa. Begitu ada. Keluar kiainya tuh yang mulon agak tua, tuh gitu. Punya empeng, colongin ikannya, colong. Lalu gitu. Begitu lewat yang kecil mah jangan dicolong dulu, kayak begitu. Ini pengalaman. Makanya alhamdulillah saya punya pesantren, alhamdulillah sama dengan kiai. Ada rambutan belum matang hilang. Pisang belum matang hilang, semua dicolongin. Ngomong-ngomong biarin, dulu juga abi begitu, ya udah begitu aja, bodoh banget. Makanya lu kalau pengen bener bandel aja dulu ya, tapi bandelnya terlarang buat tabok. Apa yang tidak ada di pesantren? Makanya pesantren adalah kaderisasi pemimpin di masa yang akan datang. Awas. Pesantren adalah negara kecil, berbagai macam keturunan, berbagai macam karakter ada di pesantren. Yang bandel, yang nurut, yang tengah bandel, yang melanggar aturan mulu, yang mutahajud udah bangun tahu-tahu ngumpet di WC, kan ada yang begitu ya. Itulah negara kecil. Makanya kalau tamatan pesantren, mimpin negara aman. Kenapa? Karena sudah biasa di pondok. Udah biasa, negara kecil. Nggak heran. Makanya Amerika tak kalah datang ke Belanda, ente di Indonesia puluhan tahun. Apa yang paling sulit untuk menghancurkan Indonesia? Pesantren dan NU. Karena pesantren NU sangat tunduk nurut sama kiainya. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama. Makanya lihat sekarang, NU garis lurus, NU garis lempeng, betul-betul. NU garis hitam. Itu yang tidak terpilih jadi pengurus, bikin pengurus garis bengkok, betul-betul. Semua, tapi dalam sejarah siapapun yang musuhin NU pasti hancur. Bagaimana dasarnya PKI terhadap NU? Bagaimana dasarnya Soeharto Orde Baru terhadap NU? Bagaimana ormas-ormas yang musuhin NU? Kenapa? Di NU itu kiai macam-macam. Ada 5 ilmu kiai di NU. Yang pertama Kiai Tandur, Kiai Sembur, Kiai Wuwur, Kiai Catur, Kiai Ngawur. Ada Kiai Ngawur. Kiai Tandur, di kampung-kampung, alumni pesantren TPQ Al-Azhar, bis maghrib sampai isya bawa kitab ngajar di musola, di masjid, kan begitu kan di kampung ya. Ya, pegang Safinatun Najah, Durusul Fikih, itulah Kiai Tandur. Faslun furudul wudu'i, kekuatan ahli sunnah adanya di situ. Kiai-kiai yang bawa kitab maghrib sampai isya jangan dibawa ke politik, khusus ngajar. Saya juga abi dulu begitu sebelum terkenal, keliling ke masjid-masjid bawa kitab naik motor. Yang kedua Kiai Sembur. Nah ini temennya Kiai Tandur, Kiai Sembur.
jodoh susah, datang ke Kiai Endo tukang bubur, naik pangkat, itu temen, jangan diganggu ya, itu DNU ya. Jadi Kiai Tandur sama Kiai Sambur temen, mau bunting, udah mau lahir enggak keluar-luar gitu ya. Datang ke Jibun Yamin, kasih minum, prot gitu kan. Padahal udah waktunya beranak karena dapat dari Kiai ya. Jadi Kiai Tandur, Kiai Sambur itu temen, jangan diganggu, jangan dibawa ke politik. Jangan sampai masjid kosong, jangan sampai musola kosong. Itu. Jadi kalian jangan takut, alumni pesantren sini nggak bakalan nganggur, insya Allah, amin. Senganggur-nganggurnya alumni pesantren mimpin tahlil, senganggur-nganggurnya. Udah seminggu tahlil nggak ada lagi. Doa di masjid, ya Allah, mudah-mudahan sampai masjid yang ketua mati lagi. Pasti yang dicari alumni TPG Al-Azhar. Doa mati terus. Ada 3 digilir habis duhur, habis asar, ada 3 merekatan gitu. Paling nganggur alumni pesantren mimpin tahlil. Ada kiainya sakit, sholat jenazah, yang dicari mana alumni pesantren Nabi Al-Azhar, bayar begitu. Khotib, mendadak sakit perut khotibnya, naik lagi alumni Al-Azhar, begitu nggak bakalan habis. Iris kuping saya kalau ada santri melarat, iris. Saya pakai akal aja. Ke dokter Ali, pegawai negeri bukan, pejabat bukan, duit nggak gablek. Kenapa punya pesantren 4? Intang surah, kultabit, itulah cara gurunya begitu. Sebelum saya orang tua saya bikin pesantren jangan memaksakan diri, jangan mengemis-ngemis, bisanya sekelas setahun bangun, kan gitu ya. Bisanya 2 kelas, inilah ditiru. Keikhlasan. Terus sekarang pakai akal pikiran, punya pesantren 4. Inoli pejabat bukan, bupati bukan, gubernur bukan, betul. Dari mana? Dari apa? Wirid yang sudah saya ijazahkan. Makanya tadi udah ngomong ke Ali Sadikin, tolong ijazah dari Abi. Khusus untuk membangun pondok, Abi ikhlas. Tolong ijazahkan kepada santri-santri supaya ada generasi penerus. Amin. Nanti ada khusus diijazahkan dari generasi, ada khusus yang sekarang bisa begini. Dan itu semua yang dikasih ijazah minimal punya madrasah. Wirid khusus. Nanti rahasianya tanya aja sama beliau. Saya ke Jakarta dengan Umi umur 16 tahun, saya umur 21 tahun, single fighter. Tapi punya apa? Punya perguruan tinggi 2, punya pesantren 4. Satu di antara yang mengamalkan wirid dari guru-guru, dan yang kedua benai NU. Punya kampus 2, S2, S1, pesantren 4. Makanya ini baru 4. Habis sangat senang kalau Kiai Ali Sadikin lebih dari 4. Itu guru tidak ada yang sentimen, bahkan gembira. Kalau guru yang 4, murid minimal 11 kan begitu ya. Tapi tetap gini satu aja, tetap ya. Jangan tiap pesantren Nabi ini awas. Gurunya juga nggak begitu. Kan gurunya apa begitu? Gurunya ya. Tapi kan nggak ada. Abi mah takut banget sama bini sampai sekarang. Makanya kawan-kawan Abi kan terkenalnya Singapodium dari dulu ya, macan podium. Tapi depan bini. Ciri-ciri kiai sukses nurut sama bini, amin. Tonjona kiai sedikit. Apalagi bininya orang Kuningan, gepek aja. Apa yang tidak? Makanya kalau jadi pengurus pesantren, manfaatkan, jangan malas. Awas nih, tidak akan terulang kesempatan terbaik di pesantren tak kalah sudah keluar dari pesantren.
masuk kampus lain lagi. Cukuplah 6 tahun di Gembleng Manajemen, ilmu umum, ilmu agama. Begitu masuk kampus, kau akan menjadi raja. Contohnya di Engkong lu. Ini doktornya 2, sama dengan profesornya 2. Makanya kalau termasuk anggota forum guru-guru nomor beragama, pasti udah pendeta takut. Kalau cuma kiai doang nggak takut, ada profesornya ngeri. Makanya kata guru saya, ambil profesor dan ambil doktor. Ngapain? Nakutin pendeta. Begitu Masya Allah. Itu kalau rapat tata agama, kalau kiai doang dicuekin, brengsek banget. Begitu ada profesor doktor, makanya bersyukur banget. Kadang-kadang lebih banyak yang doktor-doktor. Berani, jangan dianggap pesantren ngeyel, ini doktor luar negeri. Jadi pengurus pesantren, laksanakan. Jangan malas, nanti manfaatnya. Ilmu yang dari pondok akan terasa manfaatnya setelah keluar dari pesantren. Begitu kamu jadi presiden, begitu kamu jadi gubernur, begitu kamu jadi bupati, wali kota, itu hasil pesantren akan menonjol. Saya berharap 20 tahun yang akan datang, wali kota Tangerang harus alumni sini. Amin. Komplit. Bapak wali kota dipersilakan khutbah. Yes. Bapak wali kota dipersilakan mimpin tahlil. Yes. Bapak wali kota dipersilakan mimpin maulid Nabi. Yes. Bapak wali kota silakan buka komputer. Yes. Karena di TVRI Al-Azhar juga ada bicara bahasa Inggris. Yes. Emang saya di pesantren juga ada bahasa Inggris. Betul-betul. Punya kebanggaan tersendiri alumni pondok pesantren. Makanya moto pesantren sekarang, aku bangga menjadi santri. Betul-betul. Apa yang tidak ada? Anak yang pulang pergi. Dengarkan nih, sama-sama kelas SMP kelas 3 ngelawan sanawiyah kelas 3 pesantren, babak belur. SMP kelas 3 nanya kepada kelas 3 sanawiyah di sini, bahasa Inggris bisa jawab nggak? Matematik bisa jawab nggak? Nah sekarang kamu tanya anak SMP yang belum pergi, apa yang dinamakan isim maf'ul? Sampai modal nggak berani. Bukankah itu kebanggaan? Bukan itu kebanggaan? Huruf ikhfa safali ada berapa? Pasti nggak bisa jawab. Bukankah itu kebanggaan? Aku bangga jadi santri. Makanya suatu saat nanti kalau wisuda ya pakai dasi. Ada yang pakai dasi sini ya? Pakai dasi. Pakai dasi. Depan guru nggak boleh begini. Di luar pesantren. Tahlil 2 jago. Mulut dan 2 jagonya. Tahajud 2 jagonya. Lu bisa apa lu? Tapi depan ustaz, depan saya biar profesor doktor, depan guru saya ya santri. Begitu datang, assalamualaikum, salam, mana lu? Tolong beliin bapak rokok. Brengsek banget. Ini namanya santri. Walaupun suriah PBN tuh tobat kan, tapi kalau depan gurunya, tolong beliin rokok dong, kiai habis. Itulah santri. Lo boleh dijual jadi bupati, boleh kamu jadi gubernur, jadi presiden, tapi depan gurumu kiai, itulah pesantren. Ketawaduan akhlak santri kepada kiai. Nggak ada petantang-penteng, walaupun udah tua 70 tahun, profesor dokter ketemu gurunya, dia kayak santrinya. Kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa, tolong beliin berkat dulu ya. Bayangin, Masya Allah. Kudu nurut karena kita santri. Ikuti ini. Boleh kamu di mana-mana hebat, boleh di mana-mana kaya,
Boleh di mana punya pesawat terbang 7, tapi depan guru, depan ustazah. Itulah NU. Jangan petang-petang, apalagi ngomong itu siapa? Dokter Ali. Itu siapa itu? Bekas guru anak, gua tabok loh. Guru saya. Kan jarang dengerin ceramah begini ya, jarang ya. Nimbung-bung di anak kasih sayang aja jadi ngomong bebas tanpa amplop. Sekarang. Udah, karena saya seneng banget karena yang hadir santri, seneng banget. Jangan merasa minder jadi santri. Bangga aku jadi santri. Apa yang kau tanya, aku bisa jawab. Silakan tanya dengan anak-anak yang pulang pergi. Makanya bersyukur ada juara apa di Banten. Raih. Kunut, yes. Tahlil, yes. Muludan, yes. IT, yes. Bahasa Inggris, yes. Komputer. Apa yang tidak ada di sini? Apa? Bapak meninggal dunia tenang karena anak punya ngirim yasin, ngirim tahlil. Alhamdulillah. Punya anak, ya Allah, bapaknya mati, emaknya mati, ditengokin kuburan, cuma hanya bawa kembang. Istrinya nggak bisa ngaji, nggak sholat, pakai rok pendek. Udah gitu duduk di makam bapaknya, mertuanya. Kata mertuanya brengsek, bukannya yasin, punya lu corongin mertua. Lebaran datang maka menggebat, aku datang lebaran. Ini istriku kagak, kuburin kembang, Fatihah kagak, Yasin kagak, tahlil kagak. Celaka itu punya anak begitu. Sampai nama Bapak Ali. Doa dari anak-anak santri untuk orang tuanya langsung diterima. Amin. Pesantren lembaga kaderisasi pemimpin yang akan. Apa yang tidak ada di pesantren? Yang keempat, kata Amerika, kehebatan pondok pesantren adalah penanaman akhlakul karimah. Allah. Makanya tujuan pendidikan pesantren menurut Wali Songo. Menurut Wali Songo. Oh, nasi udah keluar, berarti udah selesai ya tadi. Itu nasi udah dikeluarin. Jadi sampai jam berapa nih? Sampai jam 10 ya. 20 menit lagi. 20 menit lagi ya. Ingat nih. Tujuan pondok pesantren yang pertama melahirkan alumni pesantren berakhlakul. Orang tua kamu tolong cabut dari sekarang kalau punya niatnya. Kenapa? Tujuan saya masuk pesantren Kiai Dr. Ali supaya anak saya jadi bupati. Ralat. Tujuan pondok adalah melahirkan santri-santri berakhlakul. Tolong catat. Jangan kamu niat mondok sini, saya pengen jadi DPR, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden. Tolong itu hapus. Tujuan pondok pesantren menciptakan akhlakul. Begitu tamat dari pesantren jadi wali kota, alhamdulillah. Jadi presiden, alhamdulillah. Jadi menteri, alhamdulillah. Tapi jadi pejabat yang berakhlakul. Memang Ki Ma'ruf Amin cita-cita pengen jadi wapres, nggak ada. Tapi kalau Allah nakdirkan jadi pejabat, bismillah. Jadi wali kota santri. Jadi gubernur santri. Jadi menteri santri. Begitu imam sakit, menteri jadi imam. Yes, orang saya santri. Itu tujuannya. Makanya Amerika sangat takut kepada pesantren. Kenapa?
karena tamatan pesantren semua serba bisa. Makanya hancurkan pondok pesantren dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru. Baru yang dibangkit, datang ke DPR, datang ke Pak Jokowi. Yang pertama, 22 Oktober Hari Santri Nasional. Tanpa santri nggak ada 10 November. Tanpa santri Basim Asari tidak ada Pancasila. Betul apa betul? Tanpa santri nggak akan utuh NKRI. Siapa yang menentang di DPR? Wahabi, Salafi, mati-matian supaya Hari Santri Nasional jangan diresmikan. Tapi NU mengawal. Tanpa NU nggak ada NKRI. Di PBNU masih ada saya, walaupun tua masih galak, karena ilmu jagoan dari Banten masih ada. Dan siapa gurunya? Ibu Yamin. Begitu ya Allah. Jadi saya ini benar dari Ibu Yamin, brengsek dari Ibu Yamin juga. Tanya. Cuman saya dilarang ngomong di koran, saya dilarang ngomong di TV. Bahaya. Samper orang. Dari dulu santri dianggap apa? Kumuh, jelek, budigan, setan. Ciri-ciri saja di santri budigan, goblok, begitu. Makanya saya punya ini santri budigan juga. Makanya malam pertama dibuka lah budigan, bapak juga begitu. Kita sama-sama budigan gitu. Dulu sekarang pesantren ada AC, ada kipas angin, betul. Dulu saya pesantren di Banten, masya Allah. Bubur, belum ada listrik. Pakai apa namanya? Cempor. Ngaji kitab ketiduran, bangun ya Allah, hidung hitam semua. Masak sendiri pakai daun bambu. Sebelum subuh masak duluan, supaya nanti pulang ngaji sudah matang, tinggal masak, kan begitu. Ternyata santri kan yang brengsek juga. Nasi saya dicolong. Tinggal intipnya doang. Ini saya ngambil air dari sumur, dimasukin ke panci, kasih garam, terasa soto ayam. Kenapa? Karena diludahin bidadari. Begitu masuk di kampus makan tidak senikmat waktu di pondok pesantren, karena pondok pesantren penuh dengan keberkahan diberakin bidadari. Itu benar-benar. Wallahi tidak ada kenikmatan makan setelah saya keluar dari pesantren. Tapi di pesantren cuman intip kasih garam. Nah kalau Ki Ale nih nggak ngerasain, orang udah modern. Nah kalau ini gurin apa namanya, garam mosok. Minum tanpa dimasak akan kolera. Nih langsung minum kerek, gemuk sampai sekarang. Kenapa? Barokah ditiupin malaikat. Santri-santri yang ada di sini dinaungi para malaikat, apalagi adzan di masjid sebelum subuh. Sebelum subuh udah di masjid tahajud, dengar adzan, malaikat tenang. Kekasih Allah dan Rasul. Tidak semua orang bisa nyangka seperti ini. Jadi kehebatan pesantren kata Amerika, 7 profesor. Yang pertama belajar agama langsung praktek. Yang kedua pesantren kehebatannya belajar umum. Ada umum di sini ada. Punya ijazah kan? Sanawiyah aliyah kan? Matematik, fisika, biologi, Al-Quran, tafsir, hadis ada semua kan? Bahasa Arab ala ada semua. Lu cari di luar negeri lembaga pendidikan yang bisa mengalahkan pesantren di Indonesia. Tanya gurumu Ki Nur Alim Surya, apa di kampusnya ada matematik, fisika, biologi? Tanya, enggak ada. Agama-agama aja di sini. Saya juga pintar begini gara-gara diajarin anak-anak. Paling hebat adalah lembaga pendidikan di Indonesia. Bersyukur. Makanya kalau kalian ngomong ke luar negeri sebelum pesantren, jangan dulu. Selesaikan di sini dulu, baru ke Mesir, betul. Baru ke Yaman, baru ke Qatar, boleh. Yang penting jangan ke Saudi Arabia.
Nanti pulang lu berantem sama bapaknya. Bapaknya tukang tahlilan, lu nggak tahlilan. Kata bapak lu, gua kalau nggak tahlil modar goblok. Gua kehidupan gua dari tahlil setan begitu, Masya Allah. Nggak usah batuk, tenang aja. Bilang aja ngomong kiai udah malam gitu aja, udah pakai batuk. Saya ini profesor jadi ngerti banget bahasa batuk. Yang ngomong santri sini apa ustadzah? Oh ustadzah nggak berani saya. Kalau santri saya tabuk. Sesama guru jangan ribut. Terus nih, itu kehebatan pondok pesantren. Tapi intinya tujuan pondok pesantren melahirkan santri-santri yang berakhlakul karimah, hablum minallah wa hablum minannas. Begitu keluar jadi menteri, alhamdulillah. Begitu keluar jadi gubernur, alhamdulillah. Motonya, kapan lagi Indonesia kalau nggak dipegang oleh santri? Punya wali kota anti kunut, kiai pre nggak ada ngadar kunut, nggak ada ngajar tahlil. Tapi kalau wali kotanya alumni TPQ Al Azhar Ummu Suwana, karena ahli tahlil, kantor wali kota, kantor wali kota muludan, karena pimpinannya alumni pesantren. Dengarkan saya ngomong. Jadi kamu ini insya Allah calon ulama, amin. Calon ustazah, amin. Calon presiden, amin. Calon menteri, amin. Calon konglomerat, calon akan terlaksana di samping ikhtiar doa. Takdir yang bisa merubah hanya doa. Mumpung kamu sedang di pesantren, tidak ada doa yang ditolak. Perbanyak doa. Itulah kehebatan pesantren. Yang terakhir, saya paling bersyukur sekali, Masya Allah, mengikuti jejak gurunya Kiai. Abi punya moto, termasuk sama anak-anak, sampai kita berjuang agama. Ustaz Ali, tolong kuliah harus lanjut. Ilmu adanya dari pesantren, amin. Tapi wawasan adanya dari kampus. Apalagi sekarang orang-orang kafir, kalau nggak punya gelar kayaknya dientengin banget, setan banget. Tapi kalau pengasuh TPQ Al Azhar Ummu Suwana, doktor, mikir. Sombong terhadap orang sombong adalah wajib. Sekali lagi, sombong haram. Tapi sombong terhadap orang sombong hukumnya sudah dirasakan oleh guru. Bagaimana rapat tingkat nasional? Kalau kiai doang ada profesor doktornya, hormat. Berani nempeleng. Karena juga punya lembaga pendidikan formal. Tapi diatur. Yang jurusan kiai tetap kiai. Kalau saya siapnya anak laki-laki S2 baru nikah. Kalau anak perempuan S1 nikah, tapi dilanjutkan izin sama suaminya. So, kalau anak perempuan punya gelar dokter baru nikah, sampai tua nggak ada yang doyan. Saya punya teman kuliah perempuan, lu kawin dulu, jangan dokter dulu, profesor nggak laku. Wah, nah sekarang 6 profesor dokter semua nggak punya laki. Nah gua kawin udah nenek-nenek katanya gitu. Jadi kalau perempuan mah S1 nikah, tapi minta izin sama suami melanjutkan kuliah. Mana ada yang mau sekarang laki-laki punya istri doktor? Mana ada yang mau? Saya punya sejarah. Saya nikah dengan Umi adalah tamatan sanawiyah. Awas nih, karena itu ridho guru. Harus nikah sekarang juga. Sanawiyah. Abinya 21 tahun. Belum punya pengalaman pacaran. Makanya malam pertama orang tamatan sanawiyah, saya diapain Kak? Begitu. Bilangannya Umi, nggak percaya.
ketawa ya. Aduh, saya diapain? Gitu doang. Orang santri gimana sih? Aja cariin ahli. Bagaimana supaya ilmu umi ini kan Abi bikin kampus style al-hikmah. Langsung dikuliahin. Makanya wisuda pertama adalah istri saya sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas wawasan keilmuan. Sebab Abi ditugaskan oleh guru dan Allah Mubalik. Abi di rumah hanya malam Jumat. Makanya malam Jumat ini Ustaz Ali dan kawan-kawan di rumah yang ngurusin nunggu berkat, nunggu berat. Oleh itu istri harus pintar. Dengarkan santri ya. Ya. Abi kalau memberikan mahasiswa kuliah, wahai mahasiswa, kalau cari jodoh, carilah alumni pondok pesantren. Kenapa bisa kiai? 75% menurut Rasulullah pendidikan anak di genggaman ibunya. Nah sekarang kamu di Jakarta punya istri nggak bisa ngaji, kamu nggak bisa ngaji, anakmu jadi tuyul semua. Kamu berangkat pagi, pulang malam, anak sudah tidur, betul apa betul? Sehari-hari dengan emaknya goblok, apa yang terjadi? Tapi kalau kamu punya istri alumni pesantren TPJ Al-Azhar, amin. Kamu berangkat pagi, pulang malam, anak masih tidur, tapi istrimu ngaji bisa, tajwid bisa, sholat bisa, wudu bisa. Kasih istrimu duit yang banyak, karena dia adalah mendidik anaknya. Contohnya, guru lu. Dia kan tukang keliling se-Indonesia dari dulu sampai sekarang. Kemarin dari Turki, Bosnia, Serbia hampir setengah bulan membuka cabang NU. Kenapa anak saya bisa ngaji semua? Emaknya, emak. Ya. Makanya Abi janji dengan Umi, titip anak-anak. Makanya yang galak sama anak, Umi tanya bisa tadi. Tanyain, Umi tuh galak banget sama anak. Sebab kalau anak takut sama bapaknya jarang di rumah. Emaknya ditakutin loh. Udah anak jawara, takut banget. Tapi ada kelemahannya, menderita. Tapi nggak apa-apa demi anak. Kalau uminya manggil, tadi sedikit, dede, buru-buru nyamper, rada takutan. Tapi kalau bapaknya yang manggil 16 kali baru datang, resiko. Anak saya bisa ngaji semua gara-gara emaknya. Jangan takut santri banget. Jangan takut. 75% pendidikan anak di emak. Makanya tidak ada santri tidak laku. Tidak. Kalau ada santriwan tidak laku, santri berbuat, guru-guru datang ke Kiai Ibu Yamin beres. Tidak ada santri wanita yang tidak laku, tidak ada. Tidak ada. Alangkah bahagianya saya sebagai orang tuanya Kiai Ali, anak bisa ngaji semua karena emaknya alumni pesantren. Apalagi perempuan, hai. Apa hai nanya sama bapaknya? Pak darah. Pak, kau udah 3 hari masih ngocor aja. Emak. Nah kalau emaknya goblok, mak darah. Emak juga lu begitu, cuek aja. Kan saya kata begitu. Makanya dengerin, nanti kalau kamu laku punya istri, amin. Supaya istri nurut, mau nggak saya kasih tahu sekarang? Mau ya? Dalam sini ngasih negara kiai, bagaimana cara supaya istri nurut ke Jakarta? Pagi-pagi mau ke kantor kasih duit 1 juta. Udah rumah lagi kasih lagi 1 juta. Mau tidur kasih, pasti nurut. Emang kenapa kiai? Perempuan tuh mata duitan goblok. Pokoknya kalau perempuan ada duit aman udah. Contohnya uminya Ustaz Ali ya, Umi Mahyana dong. Habis keliling luar daerah kan seminggu baru pulang.
Begitu ketemu sakit banget kepala gue, sakit banget gitu. Abi kasih amplop paling gede. Abi tidur kan, udah bangun di mana Mi? Lagi di mall. Duit, mau kerja kasih 1 juta, pulang kerja kasih 1 juta, mau tidur kasih, nurut ibu istri. Tapi ingat, perempuan duit bukan untuk anaknya. Contohnya, alhamdulillah sekali Abi sudah punya cucu 26 dari anak 7, satu lagi bujangan belum nikah. Makanya mau cari sama Ibu Yamin karena terlalu laku. Udah kayak bapaknya keren banget. Satu lagi masih di Malaysia. Kenapa? Umi punya cucu 27. Di dompet harus ada uang terus. Kenapa? Cucu datang, jidahan. Pas di dompet neneknya nggak punya uang, nangis. Nenek pelit begitu. Nenek pelit. Pulang sampai ke rumahnya neneknya dipelit-pelit aja. Makanya perempuan itu mata duit. Makanya dalam Islam boleh curi uang suami, kalau suami bohong boleh, wajib. Pak punya uang, Pak nggak punya. Tapi di dompet ada 1 juta, colong 500. Alhamdulillah, daripada nyolong ayam tetangga. Beli bandeng, beli ikan, beli sayur, kan gitu ya. Nah udah matang Pak, makan Pak. Pasti suami ngomong begini, katanya nggak punya uang Bu, ini komplit banget. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki mendadak. Yang ngomong nolong dulu jangan, kalem dulu ya. Kalem. Enak banget sih Bu masaknya. Iya Pak, kalau barang haram mah enak. Kalem aja dulu, jangan ngomong dulu ya. Udah kenyang baru ngomong, kan duit bapak saya colong. Insya Allah nggak marah. Emang apa? Karena laki lu udah kenyang, itu aja. Jadi kalau lagi lapar jangan suka ribut, kenyangin dulu, pasti nggak bakalan marah. Praktekin nanti kalau laku punya suami pelit. Gitu. Itulah pesantren. Jadi Abi bangga malam ini. Salah satu diantaranya, kalau yang lain belum punya gelar doktor, yang punya gelar doktor itu saya bangga banget. Bangga punya pesantren, punya doktor aja Pak, dalam kesibukan kayak gurunya tetap ikut kuliah dalam rangka menambah wawasan. Zaman now tanpa itu kurang dihormati. Makanya sekarang NU sudah punya 38 universitas Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada yang S1, S2 ke luar negeri, lapor ke ketua wilayah, nanti dia posisi untuk beasiswa. Mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau ke Qatar, mau ke Syria. Kita tiap tahun ada deposisi. Begitu pulang jadi pengurus NU, insya Allah berkah. Jadi kita punya umur. Jadi sekarang profesor doktor NU sekarang sudah ratusan. Dulu Abi di Betawi, pertama kali sarjana Abi doktorandes. Apa kata kiai-kiai yang cuma pesantren? Setiap doktorandes pasti Muhammadiyah. Sehingga Abi dulu dimusuhin, dikira Muhammadiyah. Begitu tahu NU cium tangan semua. Karena anak Betawi yang di Cilandak yang pertama sarjana ini memberikan contoh kepada masyarakat. Dan doktornya bukan honoris, tapi kuliah. Kuliahnya bukan swasta, di negeri. Untuk menguji kemampuan otak orang tuanya Kiai Ali. Sehingga anak-anak saya juga dilakukan begitu. Kuliah, kenapa? NU bisa kuat. Oleh itu PBNU mengeluarkan makalah, Ida sholahatil NU, sholahatil NKRI, wa ida fasadatil NU, fasadatil NKRI. Jadi kalau NU-nya kuat, NKRI itu, amin. NU-nya hancur, NKRI hancur. Makanya kata Belanda dan Amerika, Wahabi, hancurkan NU-nya, baru hancur Indonesia. Makanya di Tangerang, di Jabodetabek sudah banyak sekarang. Nggak usah ngomong NU, kita kunut aja. Kita tahlil aja.
Kita meludan aja, nggak ngomong NU-nya. Program Wahabi. Ciri-ciri Wahabi yang pertama jenggot 3, celana cingkrang, tahiyat kutuk, pegel masih ada yang kutuk, celananya cingkrang karena kurang bahan. Kerjanya nyalain unut mulu. Jangan didengar ulama, yang didengar bas, betul. Albani itu kan ulama juga, setan banget. Nah sekarang Saudi sudah berubah total setelah belajar dari Nahdlatul Ulama, bahkan lebih maju sekarang Saudi. Perempuan keluar rumah tanpa muhrim bebas. Sekarang Wahabi dilarang di Saudi sekarang. Tangkap 4.000 imam-imam Wahabi. Sekarang tinggal di Indonesia. Makanya Menteri Agama diganti. Sekarang Menteri Agamanya Gus Yapul. Kenapa? Karena punya anggota Banser 5.000 yang melanggar hantam oleh Banser. Begitu syaratnya. Makanya sekarang dia garis keras tiara semua, ketakutan sama Banser. Menteri yang lalu gagal. Sebab kalau Indonesia dibiarkan teroris, ISIS dan kawan-kawan, hancur Indonesia. Hancur. Itu yang ngedukung Amerika, duit dari Amerika, triliunan duit dari Saudi. Sekarang bukan cakrawala internasional. Mana negara Timur Tengah yang diduki Amerika yang tidak aman? Ayo jawab. Ayo jawab. Syria hancur. Gurunya bagaimana? Ulama-ulama profesor ditembakin. Libya hancur, Pakistan hancur, Afghanistan karena ada Amerika. Indonesia tidak berani masuk Amerika. Indonesia ada NU, betul. Makanya kalau ada mubalik, ada kiai ceramah, hati-hati Cina, itu antek-antek Amerika, betul. PKI nggak bakalan bangkit. Dulu NU belum buat aja ketakutan, apalagi sekarang NU punya Banser 5 juta. Ini suping saya kalau PKI bangkit di Indonesia. Ini suping saya. Di kampungnya aja udah gak laku. Jadi siapa saja yang ngomong Cinais di belakangnya Amerika. Kenapa Cina kaya? Ya dia mau orang otaknya duit, betul. Dia mah berak aja mikirin duit. Cina mah kan begitu, karena dunianya duit. Tuh Cina mah kaya. Yang pertama, kalau gaji baru 5 juta, nggak pernah beli motor, dia mah naik angkot, ditabung separuh. Nah kalau kita orang Betawi gaji 5 juta, habis 10 juta, ngutang mulu di koperasi, ya kapan kayanya? Yang cengak-cengin gue tabung nih. Tidak pernah membeli pakaian atau barang yang tidak ada gunanya. Bila perlu tidak perlu ada kursi. Punya gaji separuh ditabungkan untuk masa depan. Nah kalau gitu, lagi kita orang Betawi, udah makan besok, bagaimana caranya besok modal. Berubah. Dengerin saya ngomong. Awas, kita orang NU, kita ahli sunnah wal. Makanya orang medsos, bayangin coba kalau baca medsos, Pak Dr. Ali kasih tahu anak-anak, tidak ada dasarnya tahlil dan kunut. Kunut neraka, bidah neraka, NU neraka semua. Emang lu panitia neraka goblok gitu? Setan banget. Jadi amalia kita zaman Nabi ada nggak begini? Zaman Nabi ada nggak begini? Neraka. Siapa pimpinannya? Dr. Ali. Setan banget. Nabi nggak pernah ngadain begini. Hati-hati. Kalian bersyukur ada di pesantren 6 tahun 3 tahun bisa memfilter ini. Kesimpulan saya atas nama orang tua, ikuti langkah jejak gurumu Kiai Dr. Ali Sodikin Abdullah. Sebelahnya gurumu dulu ngebantu kiai di pesantren, bukan disuruh tapi nanya, Yai apa yang perlu saya bantu? Tolong itu mobil benerin, dibersihin, Masya Allah. Ternyata bekas malam ada berkat makan
Jangan ngomong dulu, makan dulu gitu. Kiai ada berkah saya makan, iya udah gitu. Di dapur begitu sama uminya, dia demen banget sama uminya. Soalnya kali itu sama umi makannya malu-malu kalau ada uminya. Uminya ke dalam habis 2 piring. Semua pada dekat semua. Ikuti geraknya. Datang. Kiai apa yang perlu saya bantu? Apa yang perlu bantu? Ustazah, apa yang saya bantu Ustazah? Ustaz, apa yang saya bantu? Itulah. Yang kedua, jangan melawan sama Ustaz. Haram melawan sama Ustazah. Apalagi melawan nyakitin pengasuh. Jangan. Doa dari pengasuh, dari umi, dari ustazah adalah mustajabah. Amin. Baik-baik dengan ustazah dan ustaz, di situ keberkahan. Tiru gurumu. Kenapa? Profesor bukan, konglomerat bukan, bapaknya Pak Abdullah udah tua begini, kok bisa bikin pesantren begini? Barokah dari guru dan pesantren. Keberkahan nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Yang yakin, intan surullaha yang suruh, wa yusabbit. Siapa yang ikhlas menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Contohnya, engkongnya, Kiai Alinya, lillahi ta'ala, untuk membela agama. Apa yang kurang? Yang terakhir, tahan fitnah. Jangankan Dokter Ali, jangankan ustazah-ustazah, jangankan saya, Rasulullah yang maksud difitnah, dihasudi, dijelek-jelekan, sabar. Makanya ada sahabat Nabi masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi sebelum tidur ngedoa, ya Allah ya Robi, ampunilah dosa-dosa orang yang cinta kepada aku, angkat derajatnya orang yang cinta kepada aku, dan ya Allah ya Robi, ampuni dosa-dosa orang yang benci kepadaku. Berikan hidayah orang-orang yang mitnah aku. Berikan rezeki yang halal, yang berkah, supaya dia pergi haji. Begitu ke Madinah, kata Nabi, dia ahli surga. Kenapa? Karena sebelum tidur mendoakan orang yang benar dan orang yang hasud, ahli surga. Akhirnya, tolong ini direkam dalam hati sanubari untuk kesesuaian kalian di masa yang akan datang. Kesimpulannya, masa depan NKRI, masa depan agama ahli sunnah wal jamaah terletak di alumni santri-santri pondok pesantren, khususnya pondok pesantren TPI Al Azhar Ummu Suara. Kalian adalah mutiara Indonesia. Kalian mutiara dunia. Kalian mutiara NKRI sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Sabar, ikhtiar, tawakal. Selamat kepada Ananda Mukarram Bapak Kiai Dr. Ali Sadikin Abdullah atas prestasi yang luar biasa. Orang tua sangat bersyukur, maka dari tadi neteskan air mata. Begitu nggak mau datang juga, Jin Abi datang. Cuman Umi nggak bisa datang. Sadah, Umi nggak datang ya. Cuman tolong kirim berkatnya, katanya yang dulu dimakan oleh Ali harus dibayar sekarang. Mudah-mudahan Dr. Ali Sadikin Abdullah, uminya insya Allah, dan seluruh keluarganya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Ilmunya tambah barokah, perjuangannya tambah istiqomah. Santri-santrinya insya Allah akan memperoleh ilmu yang manfaat di dini wa dunia wal akhirat. Pengembangan pesantren tetap berjalan, bukan hanya 4, terus dan terus. Allah sedang angkat derajat, jangan berhenti, terus kembangkan, tapi tetap koridor membela Islam ahli sunnah wal jamaah dalam organisasi. Nah betul, insya Allah kita akan berkah dunia dan berkah akhirat.
khairat. Al-Fatihah. Akhirnya terakhir dari Anda Dr. Ali Sadikin Abdullah, Abi izinkan untuk mengijazahkan kepada santri-santrinya semua ijazah yang diberikan oleh Abi waktu dulu mondok. Semua untuk berjuang, untuk ilmu manfaat, untuk rezeki lancar. Yang tidak Abi berikan satu, bagaimana istri nurut supaya mengawinkan lagi itu dedikasi. Karena Pak Abinya juga nggak punya, itu aja masalah. Jadi ilmu-ilmu yang dari Abi, wahai santri-santri Abi, tolong amalkan, istiqomahkan. Yang jadi pedagang terus jadi pedagang. Ini saat jadi nangani masalah haji teruskan. Yang nangani pesantren teruskan. Yang nangani kampus teruskan. Yang jadi ekonom juga teruskan. Ingat nasihat Abi. Alumni Al-Mahmudiyah usahakan ikut perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu sahabatnya ribuan, tapi yang diaku yang jadi Khulafaur Rasyidin 4. Abi menginginkan alumni Al-Mahmudiyah 4 karakter. Yang pertama, keulamaan diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, harus ada. Yang kedua, kenegaraan, birokrat, politisi yang diwakili oleh Sayyidina Umar bin Khattab, harus ada. Mana mungkin NU akan maju kalau tidak ada yang memimpin kekuasaan. Ingat itu nasihat dari Abi. Yang keempat, jadilah konglomerat. Rasulullah ditunjang oleh konglomerat. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman tidak perlu ikut perang Badar, cukup unta dan duitnya. Sebab kalau Utsman bin Affan meninggal waktu perang Badar, duit dari mana lagi? Makanya Sayyidina Utsman cukup di rumah. Dia konglomerat, harus ada. Satu lagi, generasi penerus kalian itu Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman meninggal, ada penerusnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang generasi penerus Abi, Ali Sadikin. Kan begitu masa ada alinya. Itulah 4 karakter yang Abi menginginkan waktu nasihat, waktu ngajar subuh. Tapi tetap berakhlakul karimah, akhlak pondok pesantren. Makanya sekarang alumni ada yang jadi kiai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi macam-macam. Kenapa? Seperti Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar ulama, Sayyidina Umar pejabat, Sayyidina Utsman konglomerat, kan gitu ya. Sayyidina Ali anak muda. Alumni sini bikin mall TPQ Al-Azhar Umi Suwana. Begitu. Direkturnya siapa? Haji Dr. Ali. Begitu. Bilangin direktur bukan Ramayana, Direktur Al-Azhar. Begitu. Mall. Siapa ini direkturnya? Haji Abdul Rashid. Begitu. Satpamnya siapa? Cengkrong Seng. Tukang parkirnya maling Seng siang-siang. Tukang nyuci WC-nya Cancebok. Tukang lapin kaca liang tai bau. Kan begitu. Nah sekarang direktur Ramayana Cengkrong Seng. Masya Allah. Tukang parkirnya Abdul Rahim. Tukang Abdul Rahman. Rubah. Kapan? Nunggu kebangkitan alumni TPQ Al-Azhar Umum Suwana. Jadi konglomerat, betul. Itulah namanya kita berada di negeri sendiri. Tulis itu TPQ Al-Azhar Mall. Direkturnya Haji Abdul Jalil. Begitu. Satpamnya Cengkrong Seng. Tukang parkir maling Seng siang-siang. Tukang lapin kaca Cancebok. Ada acuannya ada. Sayyidina Utsman bin, saya jadi wali kota, saya jadi bupati, saya jadi presiden. Yes. Siapa acuannya? Sayyidina Umar bin Khattab. Saya jadi ulama,
Acuannya siapa? Jadi Utsman bin Rasulullah semua ada. Rasulullah ya kaya, ya alim, ya pejabat, ya politisi, ya anak muda. Pribadi Rasulullah pribadi sempurna. Tapi setelah Rasulullah wafat nggak bisa ada yang sempurna, harus dibagi-bagi. Ini semua adalah harapan besar dari alumni Pondok Pesantren TPQ Al-Hajar Ummu Sunnah. Tolong itu ingat-ingat. Aku bangga jadi muridnya Dr. Ali Sadiq. Bangga. Begitu punya mall namain pesantren. Betul apa betul? Namain. Aku bangga. Walaupun saya tamatan Amerika, tamatan luar negeri, tapi didikan pertama saya adalah di pondok pesantren. Itulah guru saya yang mendoakan. Makanya saya bikin namanya Mall TPQ Al-Azhar. Begitu. Mudah-mudahan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalian panjang umur, rezekinya berkah, usahanya maju, Siti Corona segera hilang dari NKRI. Al-Fatihah. Inilah rasa curahan orang tua terhadap anak kader yang jadi, sehingga kelupaan ngomong kepanjangan karena sangat girangnya. Ini bukan takabur, bukan sombong, tapi rasa syukur. Kader sudah mulai bermunculan di mana-mana. Alhamdulillah. Pokoknya gini, ya Ali, sebelum punya pesantren 1000 jangan mati dulu, itu doa dari Nabi. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.